Pak Rizal, kalau kita bicara napaktilas, tolong jelaskan dong napaktilasnya Pancasila dari sisi ekonomi. Apa perbedaannya dari satu orde ke orde yang lain hingga saat ini? Versi Pancasila itu bagus sekali, sangat ideal dan sangat indah. Bahasa sederhananya, satu, percaya sama Tuhan. Yang kedua adalah humanity, kemanusiaan. Yang ketiga adalah nasionalisme. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, social justice. Ini kalau kita capai betul-betul sangat indah dan luar biasa. Nah, tetapi kenapa kita negara Pancasila, rakyatnya itu masih banyak yang miskin? Ya, bahasa sederhananya, 20% bangsa kita sudah menikmati arti kemerdekaan. Bisa liburan, punya rumah, dan sebagainya, kesehatan. 40% ya sedang-sedang aja, yang 40% paling bawah ini belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi. Ya. Lah kok bisa satu negara yang punya ideologi sangat bagus, sangat indah, dalam kenyataannya rakyatnya tidak sejahtera. Yang paling bawah ya. Dan ini terus terang bukan salahnya pemerintahnya sekarang, akumulasi dari kebijakan ekonomi dari beberapa pemerintahan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada missing link, ada yang hilang. Jadi yang indah-indah ini, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya, tetapi undang-undangnya ini kebanyakan dalam bidang ekonomi, undang-undang yang dirancang oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, diubah ke dalam bahasa Indonesia, dijadikan undang-undang. Undang-undang yang tidak Pancasilais menurut Anda? Undang-undang yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, sehingga tidak aneh kemudian undang-undangnya kita ekonomi, mix ekonomi istilahnya itu, prakteknya itu sama sekali ekonomi yang sangat kapitalisme, kadang-kadang ugal-ugalan gitu lah. Ya, sehingga apa yang indah ini ada missing link, undang-undang yang pesanan tadi dibikin oleh orang asing. Jadi implementasinya nggak aneh, tidak sesuai dengan cita-cita yang indah-indah ini. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya Vesi, 40 tahun yang lalu semua di Asia kita sama miskin. Cina misalnya, pendapatan per kapitanya setengah daripada Indonesia. Cina waktu itu $50, kita $100. Dalam waktu 40 tahun, Korea udah masuk negara maju, Singapura masuk negara maju, Jepang apalagi, Cina udah ngelewatin kita jadi raksasa ekonomi. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Pak Rizal, banyak orang yang khawatir kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Radikalisme, disintegrasi bangsa, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Akhirnya kembali orang mempertanyakan, harusnya Pancasila kokoh begitu ya, untuk bisa mengatasi segala problematika bangsa. Kalau mau kokoh, rakyatnya mesti sejahtera. Ya, nah seperti saya katakan tadi, kalau secara historis, memang Indonesia ada kemajuan kok, nggak bisa dibantah, setiap tahun tumbuh 5%. Tapi begitu kita menggunakan pendekatan komparatif dengan negara-negara Asia lainnya, 40 tahun kita ketinggalan. Nah, yang kedua, rakyat biasa kan nggak ngerti pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita. Rakyat biasanya ngerti kesejahteraan dia membaik apa enggak. Nah, banyak pejabat intelek yang belum ngerti apa sih indikator dari kesejahteraan yang internasional yang bisa dibandingkan di seluruh dunia. Itu ada indikatornya, PBB bikin, namanya Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur rakyatnya cukup makan nggak, cukup protein nggak, punya akses terhadap air bersih, pendidikannya tinggi apa enggak, dan bisa punya rumah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari indikator kesejahteraan ini, Indonesia masih sangat rendah sekali, nomor 73 kalau nggak salah. Di ASEAN dari 140 negara ya. Nah, di ASEAN sendiri kita nomor 4. Yang indeks pembangunan manusianya kesejahteraannya paling tinggi Singapura, Malaysia, Thailand, baru kita gitu loh. Tidak aneh
3 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia, di kebun-kebun di Malaysia, karena memang kesejahteraannya lebih bagus. Tidak ada banyak rakyat kita yang bekerja jadi TKI di Singapura atau di Hong Kong, karena memang kesejahteraannya lebih tinggi. Nah, negara yang berhasil memakmurkan rakyatnya dan ada rasa damai dan ada rasa nyaman, pemerintah yang adil, itu nggak usah khawatir dengan radikalisme, tidak usah disintegrasi bangsa. Mereka rakyatnya sejahtera. Jadi kata kuncinya di kesejahteraan. Tapi kalau faktanya memang Indonesia belum sejahtera begitu, apakah kemudian kita harus menunggu sampai sejahtera sampai sejahtera baru kemudian kita berpikir mengenai ideologi tunggal Pancasila ini? Bagaimana merekatkan itu semua? Ya, untuk itu kita mesti mempelajari kenapa sih kita ketinggalan, kenapa rakyat kita masih belum sejahtera dibandingin negara lain. Apa hanya karena korupsi? Kan banyak menjelaskan karena korupsi. Penjelasan tentang korupsi ini benar, tapi penyederhanaan masalah. Negara lain korupsi juga kok. Ya. Tapi atau yang kedua, menteri-menterinya, pejabatnya tidak cerdas, tidak pintar. Itu juga nggak benar. Banyak yang sekolahannya bagus-bagus. Saya lebih percaya dengan penjelasan ketiga, karena mereka memilih kebijakan ekonomi neoliberalisme, yang merupakan pintu masuk dari neokolonialisme, yang dianjurkan oleh Bank Dunia, dan tidak ada negara di seluruh dunia yang makmur gara-gara ini. Contohnya Latin Amerika. Ya. Nah, kita ikut ini. Kita bersama Filipina ikut di Asia. Yang lain ikut model Asia. Dampaknya luar biasa berbeda. Saya berikan contoh struktur ekonomi kita setelah puluhan tahun, persis seperti gelas ini, bagikan gelas anggur versi. Yang atas itu diisi oleh BUMN yang besar-besar, ada 160 BUMN, diisi oleh 200 keluarga yang punya lebih dari 100 perusahaan. Di bawahnya, gelas ini pegangannya kecil sekali, menunjukkan tidak ada golongan menengah yang independen. Di bawahnya, besar sekali, ada 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Nah, struktur seperti ini berbahaya buat demokrasi. Tidak sustainable. Karena yang ini makin lama akan makin kaya, yang ini makin lama makin miskin, akhirnya terjadi kecemburuan ekonomi. Kalau dicampur dengan faktor etnis, dicampur dengan faktor agama, bahaya sekali. Ini sumber disintegrasi di dalam bidang ekonomi. Nah, mari kita lihat yang bawah ini. Ya, yang bawah ini 60 juta usaha kecil dan rumah tangga, tingkat keuntungannya rata-rata 5%. Tetapi karena mereka tidak menggunakan accounting modern. Kalau mereka menggunakan accounting modern, artinya garasi yang dipakai buat kerja dihitung sewanya, listrik dihitung sewanya, keponakan anak kerja dihitung yang benar, rata-rata mereka ini merugi. Mereka makan modal. Ya, istilahnya itu tadinya di daerah pusat, lama-lama kegeser, akhirnya pindah keluar gitu. Inilah proses pemiskinan struktural. Inilah kemiskinan yang model ini yang jadi ladang subur daripada radikalisme. Biasanya masuk ideologi yang keras, apakah agama atau komunisme atau apa. Karena rakyat ini nggak sejahtera, dia nggak happy. Nah, sementara yang atas ini dilindungi terus. Bukan hanya dilindungi, belakangan kebijakan dibeli oleh mereka. Nah, negara-negara Asia yang makmur, yang berhasil mengejar ketinggalannya dari Eropa, dari Amerika, struktur ekonominya nggak kayak begini. Seperti gelas yang rata? Bukan, seperti piramida. Oh, seperti piramida. Ada yang kecil, tapi mereka jago dunia. Barangnya diekspor. Kita ini semua, kecuali sawit, rata-rata itu jago kandang. Rasionya sederhana. Kalau ditanya rasio ekspor dibandingin total penjualan, ini rata-rata hanya 10%. Tapi yang kalau lainnya impor. 200 perusahaan paling besar di Jepang, di Korea, kita tanya berapa rasio ekspor dan penjualannya, rata-rata 90%. Artinya mereka ambil keuntungan yang besar dari luar negeri, nilai tambah, dipakai buat ke dalam negeri. Nah, yang kedua, karena mereka pasarnya dunia,
Mereka perlu banyak spare part sama komponen. Mereka membantu mengembangkan pemasok menengah untuk spare part sama komponen yang kecil. Nyeret semuanya. Itulah kenapa kesejahteraannya. Nah, kalau kita ini hidup di dalam negeri, ya kan, kebanyakan jago kandang. Bayangkan kita ke seluruh dunia cari produk Indonesia, hanya ada dua. Satu Supermi, ada di mana-mana, di Afrika, di Arab sana. Yang kedua, tolak angin. Kita nggak ada produk yang lain, dan sebagainya. Nah, menurut saya, kenapa kita nggak sejahtera? Gapnya makin lama makin ketinggalan. Karena struktur ekonominya ini memang menghasilkan ketimpangan. Iya, dan membuat kita dependen secara ekonomi. Belum independen secara ekonomi. Ya. Nah, kalau rakyatnya sejahtera, kemudian ada keadilan dalam bersikap terhadap melihat semua masalah, rakyat nggak akan mungkin kok jadi radikal macam-macam. Jadi kuncinya di kesejahteraan, seperti itu ya. Bagaimana? Yang kedua, iya. Kalau saya sih sederhana, tonggak dari gerakan Islam paling besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Iya. Ya, selama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah betul-betul mewakili kepentingan umat, nggak usah khawatirlah dengan yang di pinggiran-pinggiran ini. Oke, iya. Karena ada beberapa kelompok sudah mengatakan mendambakan Orde Baru kembali muncul, mendambakan tentara untuk kembali berkecimpung di perpolitikan tanah air, mendambakan pemimpin yang militer seperti itu. Akankah itu kembali muncul? Mau jawab saya sih. Iya. Kami ini dari dulu melawan sistem otoriter dan diktator. Saya waktu mahasiswa di penjara 1,5 tahun di Sukamiskin karena saya ingin Indonesia yang demokratis. Tapi kalau kesejahteraan itu nggak ada kemajuan yang berarti, yang kedua kelemahan-kelemahan dari sipil sendiri, itu ada tuntutan makin lama agar supaya tentara yang ambil alih. Itu kita bacalah ada kecenderungan gitu. Apalagi dalam konteksnya sekarang bisa terjadi unholy alliance antara tentara dan garis keras lah. Ya, kalau itu terjadi ya bisa terjadi kita balik lagi. Tapi kami ingin mengatakan, saya sama Salim, siapapun yang mau mengembalikan ke sistem otoriter, kita akan lawan. Ya, banyak orang yang nggak ada takutnya kok. Jangan coba-coba untuk mengembalikan sistem otoriter. Soeharto aja kita lawan gitu lah. Apalagi yang cuma begini-begini gitu lah. Nah, tetapi keinginan itu kan karena satu, rakyat merasa kok makin lama hidup makin susah. Kembali lagi ke misalnya tarif listrik untuk 900 watt. Ya, dicabut subsidinya. Ada yang mengatakan dalam pemerintahan 900 watt itu banyak yang nggak miskin kok. Ya, mereka pura-pura miskin aja. Karena namanya tidak terdaftar di orang miskin. Waktu saya di kabinet 1 tahun yang lalu, saya angkat tangan, saya mohon maaf. Kalau ada rakyat pakai listrik 900 watt, sudah pasti miskin. Kenapa? Karena paling bisa 4 titik buat anaknya belajar, TV, kulkas kecil, mau nerika aja mesti ganti gitu loh. Bahwa mereka tidak ada di daftar orang miskin, daftarnya nggak beres. Nah, kalaupun kita hapuskan pada level itu, paling dapat 10 triliun. Padahal ada cara lain buat PLN memperbaiki pendapatan. Satu, menghilangkan transmission loss. Indonesia paling tinggi 10%. Bisa diturunkan 3%. Saya tanya sama direksi PLN di sidang kabinet, bisa nggak diturunkan dalam 1 tahun dari 10% ke 3%? Mereka bisa bilang, bisa. Saya katakan, Pak Presiden, kita bisa menghemat 1%-nya itu 900 miliar, bisa 6,3 triliun. Kemudian saya tanya, PLN itu kan pembeli bahan baku paling besar, batu bara, solar, dan lain-lain. Bisa nggak sih dapat diskon sebagai pembeli yang paling besar 10%? Direksi PLN mengatakan bisa. Saya katakan, Bapak Presiden, PLN menghabiskan 200 triliun untuk membeli bahan baku. Kalau bisa dapat 10%, itu 20 triliun. Nah, yang ketiga adalah, saya mohon maaf, proyek di PLN itu banyak KKN-nya, markup-nya 30%.
Bisa nggak diturunkan 10% aja deh? Gitu, walaupun tetap markup. Ya, PLN mengatakan bisa. Bapak Presiden, pengeluaran proyek PLN 1 tahun 400 triliun. Markupnya dikurangi 10%, kita menghemat 40 triliun. Nah, jadi ada semuanya ini tadi langkah-langkah penghematan, totalnya 63 triliun. Nyabut subsidi buat orang miskin paling dapatnya 10 triliun. Ini yang saya katakan tadi policy yang berkeadilan sosial. Ya, kenapa sih mesti menambah orang miskin dengan mencabut subsidi 900 watt? Ya, lakukan dong langkah-langkah efisiensi. Nah, Presiden Jokowi pada waktu itu mengatakan, saya tidak ingin selama saya jadi presiden yang miskin nambah. Seperti dikatakan Pak Menko tadi, ini bisa nambah. Saya setuju usulan Pak Menko, lakukan langkah-langkah ini. Ya, nah pada waktu itu ditolak 1 tahun yang lalu. Saya nggak di kabinet, usulnya datang lagi gitu loh. Dan diterima naik tidak lagi usulan tersebut setelah pada Anda waktu tidak? itu, ya kan, Presiden setuju dengan kami, tidak dinaikkan. Nah, begitu kami nggak ada yang lagi yang ngusulin, setuju dipotong subsidi yang 900 watt dan 1300 watt. Oke. Nah, kita kan mesti melihat struktur rakyat kita yang kayak begini. Ya, yang bawah kalau perlu memang kita subsidi. Yang atas bayar lebih banyak atau dipajakkan lebih banyak gitu. Itulah prinsip dari social Simbiosis justice. seperti itu ya. Prinsip Pancasila yang nomor 5. Kebijakan ekonomi itu harus berkeadilan sosial. Karena pendapatannya kan beda. Ya, saya kasih contoh yang lebih konkret lagi nih. Rizal, kita bicara soal ekonomi. Kita kan sepakat bahwa Indonesia saat ini tidak autopilot. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Anda juga sempat berada di dalam kabinet begitu ya, untuk mewujudkan kesejahteraan itu seperti itu. Untuk kemudian bagaimana caranya meramu agar ekonomi kita tidak neolib sekali, tapi ekonomi kerakyatan begitu. Tapi hingga saat ini banyak sekali godaan-godaan di sekeliling presiden begitu. Anda mungkin bisa jelaskan. Presiden Jokowi melakukan hal yang bagus untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sifatnya memang jangka panjang, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Pada dasarnya memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin supaya bisa sekolah sampai SMP, sampai SMA. Dulu di Brazil ini dimulai oleh Cardoso dan efektif untuk mengurangi kesenjangan, memberikan mobilitas vertikal buat yang miskin supaya naik kelas. Gitu. Dan Pak Jokowi betul-betul all out di dalam soal ini. Ini bisa jadi legasi dia. Nah, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya makro, yang malah bikin susah. Saya berikan contoh. Ekonomi Indonesia kan memang sedang mengalami perlambatan karena berbagai hal. Kalau pola pikiran neoliberal, jalan satu-satunya adalah dengan memotong anggaran, potong anggaran. Ini kreditor senang karena ada sisa uang untuk membayar kreditor. Bondholder senang, yang kasih utang sama kita senang. Yang kedua, ekonomi pasti stagnan sampai 2019. Asing senang karena aset value pasti akan turun. Tetapi kalangan bisnis di Indonesia nggak suka. Rakyat nggak punya daya beli. Nah, ada caranya. Ya, kalau negara lain waktu merosot dia malah pompa supaya naik lebih cepat, supaya pulih lebih cepat. Dengan menambah hutang? Tidak, dengan melakukan stimulasi fiskal, ya. Dan kami pernah usulkan, misalnya kita lakukan revaluasi aset BUMN. Waktu kami di kabinet yang setuju hanya Presiden Jokowi sama saya. Kita bujuk beberapa BUMN, hasilnya aset BUMN naik 800 triliun, tambahan pajak naik 32 triliun. Itu ogah-ogahan. Kalau all out kita lakukan, BUMN asetnya naik 2.500 triliun, penerimaan pajaknya bakal 100 triliun, BUMN bisa jadi motor percepatan pemulihan ekonomi. Ya. Nah, saya berikan contoh yang tidak adil tadi.
policy ekonomi yang bertentangan dengan social justice. Import pangan, makanan itu diatur dengan sistem kartel kuota. Hanya berapa orang aja importernya. Iya. Ya, itu mengakibatkan harga gula 2 kali dari harga internasional. Padahal yang minum gula paling banyak justru yang paling miskin, terutama di Pulau Jawa. Ya. Yang kedua, harga daging lebih mahal dan macam-macam. Kami udah usulkan di kabinet agar supaya dihapuskan sistem kuota ini, diganti dengan sistem tarif, harga makanan akan turun. Ini akan memompa daya beli rakyat kecil. Dalam bahasa sederhana, kalau ibu-ibu yang seharinya belanjanya 200.000 karena barang ini kebanyakan mahal, begitu kita ubah sistemnya, kita sikat sistem kartel ini, dia hanya perlu belanja 150.000. Jadi kita kasih uang di kantong ibu-ibu ini 50.000 sehari, kali sebulan 1,5 juta, dia bisa nyicil beli baru rumah atau baju baru macam-macam. Tapi kita tidak berani melawan sistem ini karena banyak kepentingannya. Semua pejabat banyak yang disogok. Ya, Pak Jokowi di sidang kabinet yang waktu kami usulkan setuju. Saya setuju supaya dihapuskan sistem ini. Ya, ternyata ya menteri-menterinya nggak laksanakan, kecuali belakangan itu si Prof. Amran dia sikat mafia kartel bawang, karena dari bawang putih aja mereka untungnya 500 juta dolar. Mereka ini siapa sebenarnya? Mereka ini siapa? Ya di itu setiap tadi, komoditi itu yang... ada sekitar 8 pemain lah, 6 sampai 8 pemain di gula, di daging, di macam-macam. Mereka itulah yang melakukan monopoli, melakukan oligopoli. Oligopoli. Dan mengapa kemudian hingga saat ini pemerintah kan tidak bisa dengan menumpas social system, Oke. dengan social justice. Kalau kita gunakan Pancasila yang kelima, kita nggak akan pakai kebijakan kayak gini, karena ini membuat miskin rakyat yang biasa. Banyak sekali yang usaha-usaha ya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, khususnya 1 tahun terakhir ini ketika bangsa kita terkoyak-koyak oleh perbedaan, mengembalikan kebinekaan, mengembalikan keberagaman, antara lain mengingatkan bangsa kita untuk mengatakan bahwa Pancasila harga mati. Sudahkah efektif langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Saya mau nambahkan sedikit. Belanda bisa berkuasa di Indonesia 350 tahun. Karena tidak pernah menyentuh masalah agama dan tradisi. Belanda bikin jalan Dandels itu. Dengan kerja paksa, upah buruh murah, rakyat nggak marah. Tapi begitu disentuh soal agama, disentuh soal kultural, mereka ngelawan. Inggris kuasa ratusan tahun di Asia Afrika. Penasihat pemerintah Inggris namanya Profesor Margaret Mead, ahli antropologi, itu selalu bilang jangan sentuh soal agama, tradisi kalau mau bertahan lama. Nah, soal agama ini soal yang sensitif, nggak berhak mengomentari soal agama orang lain. Itulah toleransi. Ya. Nah, dari zaman Belanda misalnya, ada demonstrasi paling besar tahun 20-an ketika seorang pemuda Muslim menghina agama Islam. Pemimpin demonstrasinya namanya Cokro Aminoto. Demonstrasi paling besar di Hindia Belanda. Belanda nggak pusing, langsung tangkap, langsung diadili. Jadi sejak zaman... Tapi ini kan sudah selesai, sudah tuntas. Bukan, ini kayak membuka Pandora Box. Oh, itu tadi yang membuka Pandora Box. Ya, hal yang sebetulnya tidak perlu dibicarakan. Saya juga mau kritik teman-teman super liberal yang menganjurkan supaya undang-undang penistaan agama dihapuskan. Justru Indonesia bisa perang setiap hari. Karena kalau setiap orang bisa menghina agama orang lain, negara maju aja masih ada kok. Ini intelektual yang super liberal ini malah berbahaya. Justru karena dengan adanya undang-undang itu, kita harus hati-hati. Kita jangan menyinggung agama yang lain. Ya, kita bebaskan untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Tetapi jangan saling menyinggung dan saling menghina. Taruhlah ini sudah terlanjur begitu. Mari tutup bersama-sama begitu. Bagaimana cara menyatukan? Saya ada usul yang lebih konkret. Kita harus pindah ganti isu yang lebih menarik. Apa itu? Yaitu anti korupsi. Kalau Presiden Jokowi all out buat membereskan kasus BLBI, all out buat membereskan kasus IKTP, ini buat rakyat lebih menarik. Rating Pak Jokowi yang tadinya habis, tadinya kan modal politik Pak Jokowi tinggi sekali, dia habiskan buat bela Ahok, ekonomi flat. Tapi kalau dia all out
buat buka kasus BLBI, untuk buka kasus IKTP, toh dia nggak terlibat, sekaligus mendorong reformasi politik di Indonesia. Akankah bisa seperti itu Pak Jokowi? Saya Menurut yakin Anda? bisa. Anda masih yakin bisa? Masih yakin bisa, karena di tengah tadi sempat dikatakan Ya, jadi rakyat nanti ganti topik omongannya, Ya. bukan lagi soal radikalisme begini, tapi soal perbedaan. anti-corruption. Iya. Ya, dan ini kekuatan yang luar biasa. Sekaligus ini momentum untuk memperbaiki sistem politik Indonesia yang sangat korup ini. Ya kan? Kita benahin. Sekarang ini kan partai politik kayak CV. Ya, bukan PT gitu loh. Oh, bukan PT. Bukan begitu. PT, Jadi CV. bukan direktur dan komisaris. Nah, Jadi ya masih kan? setengah-setengah. Harus ada internal demokratisasi di dalam partai politik. Dan yang kedua, sebagai gantinya kita membiayai partai politik seperti di Eropa dan di di Australia. Daripada sekarang nyolong berjamaah yang total dicolong itu 1 tahun 75 triliun. Dan kebanyakan masuk kantong pribadi-pribadi. Lebih bagus negara saja yang biayai supaya bisa diaudit, supaya partai bisa memilih kader-kader yang bagus, yang idealis, yang punya kompetensi profesional tanpa pusing ya buat nyari duit. Karena sekarang untuk jadi bupati itu perlu ya kan 50 sampai 300 Biaya miliar. politik sangat mahal di Ya kan? Indonesia. Kita ganti sistem Iya. ini. Nah, Pak Jokowi punya kesempatan luar biasa untuk melakukan perubahan seperti ini. Kita sedikit juga bicara peralihan fokus Presiden. Menurut Anda, kalau fokus Presiden dialihkan untuk betul-betul bekerja dalam sisa waktu hingga 2019, apa yang bisa tercapai signifikan? Seperti saya katakan, sekali. kalau Pak Jokowi all out untuk membersihkan partai-partai akibat kasus IKTP dan BLBI, itu dia dukungan politiknya akan tinggi sekali. Rakyat pun keluar dari debat radikal, kagak radikal, Kafir dan nggak kafir Iya, gitu loh. Ratingnya akan tinggi. Apa kendala Jokowi untuk melaksanakan itu saat ini? Kendalanya sederhana. Ini saya mohon maaf pertama kali saya ngomong di media. KPK itu kan komisionernya ada 5. 2 itu independen, termasuk ketuanya. Sama Pak Laude. Bagus itu. Reformis. Tapi 3 sisanya itu pro status quo. Ya, dan externally driven, dikendalikan dari luar KPK. Nah, saya minta yang 3 ini mawas dirilah. Ya kan? Ikuti hati nurani. Jangan dikendalikan dari luar. Cobalah jadi reformis, karena setiap kejadian besar di KPK kan voting 3-2 selalu kalah yang reformis. Nah, kalau KPK betul-betul yang 5-5-nya kompak satu garis, tentu ada perbedaan teknik. Ini akan membantu menegakkan pemerintahan yang bagus di Indonesia, ya kan? Pertanyaannya Zal, kenapa bisa 3 orang yang tidak reformis itu terpilih masuk di Ya, situ? tanyakan pada Siapa DPR. yang memilih mereka? Tanya kepada ketua komite pemilihan pansel KPK, namanya Betty Ali Syahbana, Dan tanya juga kepada DPR kan? sama DPR. Fit and proper test. Tapi kan yang akhirnya menentukan kan Pak Jokowi sendiri. Apa kendalanya Pak Rizal sejauh ini? DPR-nya memilih. Oke, terlepas dari KPK yang ada yang memihak dan lain sebagainya, menurut Anda begitu, apa kendala lain dari Pak Jokowi? Apakah begitu banyak partai-partai yang mengerumuni Pak Jokowi, membuat Pak Jokowi bingung untuk menentukan sikap Pak Rizal? Enggak, partai-partai sekarang manut semua kok. Partai-partai sopan-sopan semua, agak ada yang kritis banget kan. Ya, semua in order. Nah, tetapi ini ada isu yang memang Pandora box tadi. Ya, dan supaya keluar, satu, kita jalankan kebijakan yang betul-betul sesuai dengan Pancasila, terutama di dalam bidang nasionalisme. Karena nasionalisme kita itu nasionalisme historis romantik. Kita perlu nasionalisme yang betul-betul mampu menghadapi calangan di abad ke-21. Saya sih di rumah saya, di kamar kerja saya ada lukisan. Ada bendera merah putih berkibar banyak sekali. Tapi ada anak miskin yang nggak pakai baju. Itulah kelas nasionalisme kita. Mengibarkan bendera merah putih, rame. Tapi lupa memakai baju anak miskin yang nggak bisa pakai baju ini. Nah, kita harus ubah nasionalisme kita dari sekedar hanya mengibar-ibarkan bendera. Bukan retorika saja, Bukan tapi retorika, memang down to earth ya. Down to earth.
Ya, Oke. nah nasionalisme yang baru itu menurut saya akan mampu menjawab tantangan karena negara-negara Asia yang maju tadi, Jepang, Korea, Singapura, peranan nasionalisme ekonominya sangat kuat. Ya, mereka nggak ikut model neoliberalisme, tapi justru nasionalisme jadi guiding di dalam economic policy. Oke. Nah, yang kedua adalah kebijakan di dalam bidang ekonomi yang harus sesuai dengan Pancasila, yaitu social justice. Ya, memang pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR itu dikaburkan istilah berkeadilan dengan berkeadilan yang efisien. Ya, nah ada hal yang sangat efisien tapi tidak berkeadilan. Ya, lama-lama keadilannya tinggal efisiensinya aja. Pragmatis akhirnya. Iya. Ya, padahal ada segmen misalnya yang miskin itu kita kalau perlu kita subsidi, kita berdayakan supaya mereka lebih mampu dan lebih kuat. Kalau sudah mampu, kita bayar lebih mahal, pajak lebih mahal. Nah, prinsip ini kalau hanya efisiensi yang jadi prinsip, nggak begitu caranya gitu. Ya, nah, menurut saya dalam beberapa hal Pak Jokowi sudah benar, yaitu mendorong KIP itu tadi, komite apa? Unit Kerja Presiden Pembinaan. Beasiswa ini loh untuk belajar Kartu Indonesia Pintar. Oh, oke, baik. Ha. Nah, saya minta juga Pak Jokowi menambah pembiayaan dari BCPS. Ya, karena waktu zaman kami yang berjuang dengan 300.000 buruh demonstrasi supaya Indonesia punya Undang-Undang Social Security System atau BCPS. Ya, 3 tahun itu kita fight di jalanan. BPJS ya? Sampai lolos, tetapi diloloskan pembiayaannya kecil sekali, nggak memadai. Iya. Nah, ini perlu dipikirkan pembiayaan yang lebih bagus untuk BPJS supaya rakyat juga bisa hidup lebih sejahtera. Ya, ini adalah segmen terakhir membumikan Pancasila. Bagaimana caranya agar ideologi Pancasila yang kita sudah stated bahwa itu adalah ideologi kita, harga mati Pancasila kita agar membumi lalu kemudian menjadi obat mujarab dan juga pemersatu bangsa. Closing statement dari Anda, Pak Rizal. Pancasila itu bagus sekali, idealistik dan indah sekali. Sehingga tidak aneh untuk melaksanakannya itu sulit sama sekali. Tapi saya jelaskan tadi, undang-undang pelaksanaannya karena dipesan dan dibuat oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, menyimpang dari tujuan yang indah Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Ini kita mesti benahi. Yang kedua, kesejahteraan itu kita harus tunjukkan. Karena Pancasila yang kelima kan jelas keadilan sosial. Jangan sampai kebijakan ekonomi itu mendorong proses pemiskinan struktural. Karena kalau yang miskin makin lama makin banyak, akhirnya terjadi radikalisasi. Ideologi garis keras bisa masuk. Iya, gampang terlalu. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terlalu liberal, yang melupakan kepentingan mayoritas yang bawah ini. Berarti harus dibenahi kebijakannya secara fundamental. Yang ketiga, singkat saja Pak Rizal. Ya kan, keluar dari Pandora Box, harus ganti isu. Isunya yaitu isu good governance, isu anti korupsi, buka all out kasus BLBI dan kasus IKTP, itu rating Pak Jokowi akan naik. Ya, modal politiknya akan lebih tinggi dan rakyat percaya memang dia adalah presiden Indonesia untuk seluruh golongan. Untuk seluruh golongan. Baik.